hari ini kita mau berburu rumah murah di pinggiran Jabodetabek. Yeay! Kok kayak gitu sih bunyinya? Nih, kita lagi jalan tiba-tiba kita ngelihat ada iklan nih, Grand Balaraja, harga mulai 100 jutaan. Kita lihat. Coba kita lihat kayak Masuk gimana. ya? Masuknya kayak gini. Gate-nya sih bagus. Pas masuk juga ijo-ijo gini ya. Oh, cuma kayaknya model rumahnya yang ini nih, tuh. Rumah-rumah kecil-kecilnya gini nih. Oh iya, itu udah kelihatan. Dan ini udah ramai banget. Kayaknya mungkin ada yang terbaru tadi kali ya. Ini mungkin ya rumah yang mulai dari 100 jutaan tuh yang gini-gini. Iya, benar. Jadi kalau ngelihat gini kita buka, ya udah cuma dibikinin satu jalan aja menuju pintu masuk. Terus ya udah cuma satu dinding aja buat dua rumah. Tamannya ya udah gitu kan, nggak ini ya. Ya udah sederhana. Maksudnya bukan taman yang kayak udah dikasih tanaman, ditata gitu. Cuman ya rumput-rumput aja gitu. Cuman masih ada taman depannya. Terus kesannya ya udah aluminium aja, aluminium yang paling basic sih, paling sederhana. KPR bersubsidi pemerintah Republik Indonesia, coy. Oh iya, jadi ini rumah subsidi teman-teman. Kita ngelihat iklannya juga di OLX tuh, 168 juta. Dengan luas tanahnya 60, luas bangunannya 30 meter persegi, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Sebenarnya ini tuh hampir sama dengan rumah yang dulu banget pernah kita datengin di daerah Cilengsi, namanya Citra Indah City. Ini juga rumah subsidi, materialnya yang digunakan juga simple, juga pakainya satu dinding, dalamnya juga simple banget, seperti yang teman-teman bisa lihat. Bahkan kalau kita pas masuk ke dalam kamar mandinya, ya udah emang benar-benar simple, pakainya toilet jongkok. Tuh. Kalau teman-teman penasaran sama rumah yang satu ini, bisa cek videonya di link di kanan di atas. Ini dulu 2020 harganya juga 167 juta coy. Hampir sama lah kurang lebih. Tuh contoh tuh ada rumah yang udah rapi tuh. Awalnya kan basic banget tuh. Awalnya kayak sebelahnya. Ketika udah ditempatin, udah diganti catnya. Dimajuin, dikasih pagar, dikasih kanopi. Ya bagus ya. Ada karpet, bagus juga sih. Wih, Citra Majaya. Teman-teman ingat nggak video awal kita di Citra Majaya yang hits itu? Tuh, kuda-kuda. Sekarang kita kembali lagi ke sini. 2 tahun lalu ya, 2020 ya? Aku jadi kayak teringat dulu gitu, kita pernah ke sini. Tapi kayaknya dulu tuh lebih gersang gitu loh. Ya udah pada tumbuh pohonnya. Kalau di sini kita itu bener-bener berhenti karena penasaran dalam show unitnya kayak gimana. Soalnya dari luar tuh tampangnya udah ganteng gitu nih rumahnya. Di sini kita dipandu sama tim salesnya Mas Widodo yang baik banget menjelaskan apa aja yang kita tanyain. Dan rumah pertama yang akan kita masukin adalah rumah yang tipe sederhana dengan luas bangunan 40 meter persegi, luas tanah 72 meter persegi. Dan harganya kalian pasti udah penasaran kan? Ini di 311 juta untuk sebuah rumah di Maja. Worth it atau enggak silakan kalian hitung-hitung sendiri, perhitungkan sendiri karena tiap orang punya preferensi dan kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda. Ya udah kita lanjut ngelihat dalam rumahnya. Untuk layout sih standar lah ya. Depan ada living room, kemudian dining room, dan di tengah-tengahnya sini ada kamar tidur nih yang di depan nih. Ini kamar tidur master bedroom, cukup lega, dan pastinya ketika beli rumah nggak include dengan interior maupun furniturnya. Ini sering banget nih ditanyain di kolom komentar sama teman-teman ya. Noted lah ya. Dan di tengah-tengahnya ada kamar mandi yang masih pakai bak mandi dan toilet duduk sih udahan, tapi di belakangnya ada kamar tidur yang secara kurang lebih sih ukurannya hampir sama, cuma ini didesain untuk kamar tidur anak. Kita lanjut di belakangnya tuh, intip tuh ada dapurnya. Dapurnya juga di belakang modelan outdoor kayak gini, dan ini didesain udah cakep sih. Ada top table-nya, ada kitchen set-nya, tapi ini masih terbuka. Jadi kalau kalian mau masak di belakang kayak gini, ya harus pasang kanopi. Dan ingat juga bagian belakangnya belum serapi ini, belum ada taman-taman maupun tumbuh-tumbuhannya kayak gini, oke? Karena kita udah jauh-jauh dari Depok ke Maja, kita pastinya ngelihat juga nih rumah yang sebelahnya. Harganya 400 jutaan, bahan dan spesifikasinya lebih premium, luas bangunannya juga lebih luas, luas tanahnya juga lebih luas daripada yang tadi. Pas ketika masuk, wih, impresinya keren banget nih rumah ya. Ya iyalah, karena ini show unit. Show unit itu kan emang didesain sedemikian rupa biar cantik, biar menarik hati calon customer.
konsumennya, tapi bisa juga sebagai inspirasi desain rumahnya ketika kalian udah beli gitu loh. Layout rumah ini cukup unik nih, beda juga dari biasanya. Jadi di bagian mana nih ya, belakang atau samping ya? Ya gitulah. Ada tamannya yang cukup luas dan dikasih bukaan cukup besar dari jendela dan pintunya ini yang terbuat dari kaca. Cuma ini opsional lah ya, nggak include dalam pembelian. Untuk kamar tidurnya ada 2, di mana satu di belakang sebelahan sama kamar mandi dan satunya lagi ada di bagian depan rumah. Dengan jarak kurang lebih 70 km dari Jakarta, daerah Maja ini merupakan kawasan yang cukup berkembang dengan pesat, di mana di sini ada 2 perumahan besar, yaitu Citra Maja Raya dan Permata Mutiara Maja yang kita juga pernah review loh. Ada nih videonya di sini nih. Ini adalah jalanan di Citra Maja Raya dan emang gede banget sini, 2.600 hektar ya. Dan ini nggak ada ujungnya. Itu aja ke kanan ini masih Citra Maja Raya 3. Bisa ke kanan, mau ke kanan coba. Itu nggak muter juga. Kanan sono. Oh, kanan sana. Aku pikir mau kanan situ. Awas bro Anun. Ya? Iya kamu salah. Terus aku gimana nih? Ya udah. Ngawur ya. Kita udah sampai di kota Podomoro Tenjo. Jaraknya berapa menit dari Citra Maja Raya tadi? Setengah jam ternyata. Sampailah kita di kota Podomoro Tenjo. Di sini ada 2 kategori rumah nih yang lagi dijual, yang sederhana sama yang premium. Ini yang sederhana dijual dengan harga 360 juta belum include sama PPN. Kalau dari luar kalian suka nggak nih fasad model kayak gini? Nah di sini yang tipe sederhananya itu udah double dinding sih, beda sama yang sebelumnya ya. Untuk layout rumahnya sih kurang lebih sama. Ya ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Yang bedain tuh di sini lokasinya di Tenjo sama fasilitas kawasannya, di mana dia bangun jalan selebar 12 meter nih, gede banget. Jadi kalian nggak perlu takut kalau mobil mau diparkir di depan ganggu tetangga, walaupun nggak boleh sih sebenarnya, harusnya di dalam. Ini yang tipe premiumnya 52 meter persegi, luas tanahnya 160. Oke, kita coba masuk di rumah tipe premiumnya. First impression berasa lega karena emang ceilingnya tinggi. Dan kita langsung ketemu sama ruang keluarga, ruang makan, dan area dapur. Cuma gue kurang suka nih, kenapa dapurnya ditaruh di tengah-tengah gini ya, di samping gini. Padahal kan rumah ini tanahnya luas banget. Harusnya mungkin bisa kali ya digeser ke belakang. Terus ada 3 kamar tidur di sini, dimana yang 2 kamar tidurnya hampir sebelahan. Cuma di tengah-tengahnya ada 1 kamar mandi. Yang simple aja kayak gini. Udah pakai shower, terus kita geser. Nah ini di depan kamar tidur utama nih. Tapi teman-teman perlu ingat, ini adalah show unit di mana interior furnitur tidak didapat ketika beli rumah. Hahaha. Nah itu kamar tidur satu lagi berada di belakang. Jadi ya kalau kalian punya 2 anak sih udah cukup ya. Untuk harga di sini yang 3 kamar tidur tuh harganya sudah 700 jutaan ternyata teman-teman. Tapi yang tipe premiumnya yang paling kecil lah ya, itu harganya mulai dari 500 jutaan. Siapa tahu nih jadi informasi juga buat teman-teman, ya kan? Ya kan? Ini adalah area taman belakangnya yang masih luas banget. Ya wajar sih, tanahnya aja 160 meter persegi, lebarnya 8, panjang ke belakangnya 20, makanya punya lahan seluas ini. Dan ya sesuai lah ya sama harganya. Oke, kita udah muter 3 perumahan. Di sini ternyata rumah yang agak murahnya tuh nggak begitu banyak. Sisa yang udah premiumnya 700 juta tadi tuh ya. Iya, yang paling ini ya 700 juta. Premium. Kaget loh, kirain di Tenjo. Ternyata harganya hampir sama aja kayak di mana? Di Depok pinggiran ya. Tapi tanahnya gede banget sih. Kalau di Depok harga segitu mungkin tanahnya kecil lah.
Dan ini dia rumah yang fasadnya kalian lihat di thumbnail video kita. Ini adalah di Samanea Hills, lokasi di Parung Panjang. Arsiteknya Om Andra Matin pastinya. Karena pas masuk, wah beda banget sensasi rumahnya. Padahal rumah ini tuh lahannya cuma 72 meter persegi. Dengan lebar 5,5 meter dan panjang ke belakangnya 14 meter. Tapi punya taman di tengah-tengah ruang nih, yang di sini dicontohin ada kanopi yang bisa dibuka tutup sehingga cahaya bisa terang, bisa juga gelap. Jadi kayak ada 2 bangunan gitu ya. Betul. Jadi yang untuk area istirahatnya di belakang gitu loh. Berapa yang ini, Mas? Ini untuk cashnya di 500. Iya, harganya di 500 jutaan dan iya ini di Parung Panjang. Worth it nggak sih rumah dengan harga segitu di lokasi ini? Ya menurut gua sih cukup worth it karena desain rumahnya bagus, terus secara kawasan nanti kita lihat ya, itu fasilitasnya cukup lengkap kok. Ini kita lanjut explore dulu rumahnya. Jadi di bagian belakang tuh bener-bener murni untuk area istirahat, di mana ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur master bedroom yang pastinya jauh lebih lega. Dan karena dia punya taman tengah nih ya, jadi 2 kamar nih bisa punya jendela yang pastinya terang karena ada pencahayaan dari si tengah-tengah tamannya ini. Oh ya, kita pas kesini ditemenin sama Mas Hadi dan Ci Ellen yang baik banget menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita yang banyak banget. Dan ini kamar mandinya itu berada di depan, tepat di sebelah dapur. Layoutnya cukup unik nih, beda lah ya dari biasanya. Ini kamar mandinya ya udah simple, terus sebelahnya dapur. Oke, kita keluar yuk, kita ngelihat kawasannya itu seperti apa. Karena emang di sini itu udah ada 2 klaster. Klaster pertama tuh yang warna kuning abu tadi, kurang lebih ada 400 rumah, dan klaster kedua 300 rumah nih yang warna putih dan abu-abu. Ini kawasannya kalau kalian perhatiin ya, nggak ada kabel yang seliweran. Iya, karena ini kabelnya underwater. Bukan, underground. Jadi rapi semuanya, juga ada taman anak-anaknya. Terus ini kita juga jalan sore-sore di sini asik banget. Kebetulan cuaca tuh lagi agak-agak mendung, syahdu, anginnya dingin. Dan di sebelah kanan kirinya di sini tuh masih sawah-sawah. Jadi adem banget sih. Keren ya rumahnya ya. Selesai sudah, waduh kaget aku. Selesai sudah kita keliling ya, ngelihat rumah-rumah murah. Asumsi kita bakal banyak kita temuin rumah 200-300 jutaan, tapi ternyata di pinggiran pun tidak banyak ya. Yang kita temukan rata-rata di 400-500 yang emang keren gitu rumahnya gitu. Udah sih. Kira-kira teman-teman ada rekomendasi lagi nggak? Kira-kira rumah mana nih yang harus kita datengin lagi? Rumah murah yang di mana? Iya. Rumahnya tuh harus yang menarik gitu loh maksudnya. Bukan berarti harus rumah mewah juga sih. Enggak, rumahnya yang menarik gitu, worth the price gitu. Oke, sip. Dadah, jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, jangan lupa follow Instagram kita juga, dan jangan lupa follow TikTok kita. Bye-bye. Saatnya kita menempuh jalur bersama truk-truk lagi di Parung Panjang.